Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu awal an amiril mu'minina Abu Hasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Hadisina Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Qadisbah Al-Bukhari wa Abu Husaini Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Saburi fi Sahihayhima al-Adini huma aswal kutubun sunafati. Artinya dari Amirul Mukminin Abu Hasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendaki atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan. Hadis diriwayatkan oleh dua imam hadis, yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Qadisbah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Saburi dalam kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang telah dikarangnya. Al-haditsu tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin itala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyabi sadidu sawadi sa'ari la yura alaihi safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafaihi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammadun akhbirni anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni wa tasumu ramadana wa tahujul baita in istata'ta ilahi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Wala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidul amatu rabbataha wa an taral fatal uratal ala tari aisyah tatawalna fil bunyani summa talaka falabistu malian. Summa qala ya Umar atri minasa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu wala fa innahu jibrilu atakum ya'alimukum dinakum. Rawahu Muslim. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya, hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW seraya berkata, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah beliau, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Lalu beliau bersabda, jika engkau melihat seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Al-hadisu salis an Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'i zakati wa hajjil baiti wa shaumu ramadana. Rawahu Bukhari wa Muslim.
Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji jika mereka melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisu Rabi an Abi Abdurrahmani Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqu inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mislu dalika summa yakunu mudghatan misla dalika summa yursalu ilaihi mulku fayanfuhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'in kalimatin bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun fa wallahu la ilaha ghairuhu in ahadukum la ya'malu bi amalin ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amalin ahli nari fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amalin ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amalin ahli jannati fayadkhuluha rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Al-hadisul khamis an Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddu, rawahu Bukhari wal Muslim. Wa fi riwayatil muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Al-hadisus sadis an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihatun ya'lamuna katsirun minan nasi faman ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa yadihi wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami kara'iyarha haulal hima yushiku ayata fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himaulahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu, rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara haram, maka akan terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembara yang mengembarakan hewan gembaranya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Dan ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia larang. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisu sabi'an Abi Ruqayyata Tamim bin Ausin Adari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala adinu nasihati qulna liman qala lillahi
kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim arwahu Muslim. Artinya dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Al-haditsu tsamin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum ila bihaqqi islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-haditsu tasi an Abi Hurairah Abdurrahman bin Syahri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihi wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahri radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan perhitungan mereka dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-haditsu asyir an Abi Hurairah Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innallaha ila tayyibun. Al-haditsu asyir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Fa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajulun yutilu safara as'asa aghbara yamutu ila samai ya rabbi wa man ta'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil harami fa ana yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan, ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumul dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Al-haditsu hadi asyara an Abi Muhammadin Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala hafitu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadisun rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala hadisun hasanun shahihun. Artinya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, beliau berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih. Al-haditsu tsani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sebagian dari ciri sifat bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis Hasan diriwayatkan Tirmidzi dan selainnya. Al-Hadisus Salis Asyara an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu Qadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam la qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hadisu Rabi Asyara an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihdathasin asaibu zani wa nasu bin aswa tarikul dini mufarikul jama'ati, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad dan bahwa saya adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab: orang tua yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hadisul Khamis Asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrum daifahu, rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hadisus Sadis Asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqtab faradada miraran qala la taqtab. Artinya rawahu Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasihatilah saya. Beliau bersabda, jangan kamu marah. Beliau menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau bersabda, jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hadisu Sabi Asyara an Abi Ya'la Yashadat ibni Ausin Adari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal hasanati wa sayyiati fa ala kulli syai'in fa idza qataltu fa asinu qitalata wa idza dabatu fa asinu tibahata wal yuhida ahadukum syafaratu wal yurita bihatahu, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan perbuatan baik ihsan. Jika kalian membunuh, hendaklah maka berlakulah baik dalam hal itu. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Al-Hadisu Samin Asyara an Abi dari Jundub bin Junadatan wa Abi Abdirrahmani Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa tabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin sabihulukin hasanin, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din hasanun sahihun. Artinya dari Abu Dar Jundub bin Junatan dan Abi Abdirrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan
pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Al-hadisu tasi asyara an Abil Abasi Abdillah ibni Abasi radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu ini u'alimuka kalimatin ifadilaha yafatka ifadilaha tajiduhu tujaka idza sa'alta fas'alilaha wa idza sta'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayang fa'uka bisyai'in ala ayang fa'uka ila bisyai'in qad katabahu lahu laka wa in ijtama'u ala ayaduruka bisyai'in lam yaduruka ila bisyai'in qad katabahu lahu alaika rufi'atil aqlamu wa jafatis suhufu rawahu Tirmidzi qala hadisun hasanun sahihun wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ifadilaha tajiduhu amamaka ta'aruf ila wa fi ra'i ya'rifka fi sidati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa alam anna nasra ma'as sabri wa ana faraja ma'al karbi wa ana ma'al usri yusran. Artinya dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, wahai ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu sedikit pun kecuali kecelakaan yang Allah tetapkan bagimu. Pena telah kering dan pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Al-hadisu aisyuruna an Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin al-Ansari Badari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahu Bukhari. Artinya dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansari Badari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ungkapan yang dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau kehendaki. Suka hadis riwayat Bukhari. Al-hadisu hadi wal isruna an Abi Amrin wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah qul fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qul amantu billahi sumastaqim, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Amrin, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Al-hadisu tsani wal isruna an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sholaitul maktubatu wa shamtu ramadana wa ahlaltu halala wa haramtu harama wa lam azid da'ala dalika syai'an adkhulul jannata qala na'am, rawahu Muslimun. Wa makna haramtu harama jatanabuhu wa makna ahlaltu halala fa'atuhu mutaqidan hilahu. Artinya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu an, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan salat yang wajib, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram,
dan saya tidak tambah sedikit pun apakah saya masuk surga. Beliau bersabda, ya. Hadis riwayat Muslim. Al-hadisu salis wal asruna an Abi Malikil Haris bin Asimil Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahuru syatrul imani alhamdulillahi tamla'u mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u mamanina sama'i wal ardi ila sama wal ardi wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullu nafsi ya'udhu faba'ilun kamu'tiku au mubikaha rawahu Muslim. Artinya dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan Allah subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu dan memberatkanmu. Semua manusia berangkat untuk menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan ajab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Al-hadisu rabi wal isruna an Abi Darin Ghifari radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabi aja wazala anahu qala ya ibadi ini haram tudulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dalun ila man hadaitu fastatuni atikum ya ibadi kullukum jai'un ila man ata'amtuhu fastata'imuni uta'imku ya ibadi kullukum arin ila man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi inakum tukhti'una bilaili wa nahari wa ana aghfiru dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi inakum lang tabalugu duri fatang duruni walang tabalugu naf'in fatang fa'unu ya ibadi law ana awaluku wa iraku wa isaku wa jinaku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an ya ibadi law ana awaluku wa iraku wa isakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasha dalika fi mulki syai'an ya ibadi law ana awaluku wa iraku wa isakum qamu fi sya'idin wahidin minkum fas'aluni fa'ataitu kula wahidin mas'alatahu mana qasha dalika mimma ini ila kama yang kusur mihyatu ida udhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malakum suma uhsihalakum suma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadilah wa man wajada ghaira dalika fala yalumuna ila nasahu rawahu Muslim. Artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, sesungguhnya semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah kepadanya. Wahai hambaku, kalian semua kelaparan kecuali siapa yang aku beri kepadanya makanan, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian makanan. Wahai hambaku, kalian semua telanjang kecuali siapa yang aku beri kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku kecuali sebagaimana tidak ada kemanfaatan sedikit pun yang dapat kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya seorang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin semuanya berada paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama
di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Maka siapa yang banyak mendapatkan kebaikan hendaklah bersyukur kepada Allah, dan siapa yang banyak menemukan selain kebaikan itu janganlah ada yang dicela. Hadis riwayat Muslim. Al-hadisu khamis wal ishruna an Abi Darin radhiyallahu anhu aidan inna unasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa amrin bil ma'rufin shadaqatun wa nahyin 'anil munkari shadaqatun wa fi bud'i ahadukum shadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha akana fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fi halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapatmu seandainya jika hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, maka baginya berdosa. Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan di jalan yang halal, maka baginya mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Al-hadisu sadis wal ishruna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ula salama minan nasi alaihi shadaqatun ula yaumin tatalu fi syamsu ta'dilu baina snaini shadaqatun wa tu'imu rajulu fi tabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatu thayyibatun wa bi kulli khututin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul ada ani tariqi shadaqatun. Rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi setiap hari di mana engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisu sabi wal ishruna an Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu haka fi nafsika wa karihta ayatali alaihi nasu. Rawahu Muslimun. Wa an Abi Sa'd bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu tas'alu anil birri qultu na'am qala astafti qalbakal birru ma tama'anat ilaihi nafsu wa tama'anat ilaihi qalbu wal ismu
fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu aftauka. Hadisun hasanun rawaina fi musnada imamaini Ahmad bin Hanbali wa darimi bi isnadin hasanin. Artinya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Lalu beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah jiwa dan hati, apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan menimbulkan keraguan dalam dada, meskipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis hasan kami riwayatkan dari dua musnad, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Al-haditsu tsamin wal 'ashruna an Abi Najih Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatun wajilat minhal qulubu wa darafat minhal uyunu. Faqulna ya Rasulullah mau'idatun wajilat minhal mau'idatun ka'annaha mau'idatun muwada'in fa'usinu qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'amaru alaikum abadun fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunati wa sunati khulafa'ur rasyidin mahmadi adu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalatun arwahu Abu Dawud wa qala Tirmidzi hadisun hasanun. Artinya dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Beliau bersabda, maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, patuh dan tunduk terhadap pemimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan. Al-hadisu tasi' wal 'ashruna an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilul jannata wa yub'iduni anin nari. Qala laqad sa'alta an azimi fa innahu la yasiru ala ma syarallahu ta'ala ta'budu la tusyriku bihi syai'an wa tuqimu sholata wa tu'tiya zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Summa qala ala aduluka ala buwabil khairi asawmu junatu wa sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara wa sholatu rajulu fi jawfi laili. Summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'maluna. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri islamu wa amuduhu sholatu wa dirwatu sanamihi jihadu. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dalika kulihi. Qultu bala ya Rasulullah wa akhadha bilisanihi faqala kufa alaika hadza. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu akhaduna bimana tafalumuna bihi. Faqala thaqilatka umuka wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim ila hasaitu alsinatahum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda,
engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sedikit pun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng, sedekah akan mematikan, menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan salatnya seorang di tengah malam qiyamul lail. Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan jihad, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Nabi Allah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya lalu bersabda, jagalah ini dari perkataan kotor atau buruk. Saya berkata, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukumi juga atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, kamu ini adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka? Atau sabda beliau di atas hidungnya selain buah dari apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih. Al haditsu salasuna an Abi Tha'labat al-Khushani Jusum bin Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyuha wa hada hududan fala ta'taduha wa haraman asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyani fala tantahikuha fala tabahasu 'alaiha. Hadisun hasanun rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Artinya dari Abu Tha'labah al-Khushani Jusum bin Nasir radhiyallahu an, dia berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya, maka janganlah kalian melampauinya, dan dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian, dan bukan karena lupa. Janganlah kalian mencari-cari tentangnya. Hadis hasan diriwayatkan Daraqutni dan selainnya. Al-hadisu tsani wa salasuna. Al-hadisu hadi wa salasuna an Abil Abbasi Sahli bin Sa'd Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulani ala amalin idza amiltuhu ahabbani laha wa ahabbani nasu faqala izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahid fi ma'inda nasu yuhibbuka nasu. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa dara wa ghairuhu bi isnadin hasanatin. Artinya dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dari Abu Tha'labah al-Khushani Jusum bin Nasir radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku dan sebuah amalan jika aku kerjakan Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, juhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan juhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis hasan diriwayatkan Daraqutni, dan hadis hasan diriwayatkan Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad yang hasan. Al-haditsu tsani wa salasuna an Abi Sa'idi an Abi Sa'id Sa'idi Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma bi asa wa ghairuhuma musnada wa rawahu Malikun an Amri bin Yahya
fil muwatta'i mursalan an Amri bin Yahya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin walahu turku yuqawi ba'daha ba'da. Artinya dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri. Hadis hasan diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta secara mursal dari Amrin bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menyebutkan Abu Sa'id, akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya dari sebagian yang lain. Al-haditsu salis wa salasuna an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'tanasu bidawahum la da'a rijalun awwala qaumin dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal muda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadisun hasanun rawahu Baihaqi wa ghairuhu wa hakadha wa ba'duhu fi sahihaini. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya jika pengaduan manusia diterima, niscaya semua orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwah untuk agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadis hasan diriwayatkan Baihaqi dan selainnya yang sebagiannya terdapat dalam as-sahihain. Al-hadisu rabi' wa salasuna an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran fajtani fal yughayyiru biyadihi fa ilam yastati fa bi lisanihi fa ilam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataful imanu rawahu Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, dan jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka tolaklah dengan hati, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Al-hadisu khamis wa salasuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dakum ala bai'in ba'di wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-muslimu akhul muslima la yadlimuhu wa la yakhtuluhu wa la yakdibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha maratin bihasbi mari'in minasyari ayah qira akhul muslima kulal muslimi alal muslimi wa haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, saling memutuskan hubungan, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya, tidak mengabaikannya, tidak mendustakannya, dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini seraya menunjukkan dada sebanyak 3 kali. Cukuplah dikatakan seorang muslim buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Al-hadisu sadis
wa salasuna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa ma yasara ala mu'sirin yasarallahu fi dunya wal akhirah wa ma satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makana abadu fi auni akhihi wa ma salaka yaltamisu tarikan fihi ilma sahalallahu lahu tarikan ila jannati wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yas'aluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinatu wa wasyiathumur rahmatu wa wafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman 'indahu wa man abta'a bihi lam yusri amaluhu lam yusri bihi nasabuhu rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan seorang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya yang kesusahan. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya, di antara mereka niscaya Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat. Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya, dan siapa yang lambat amalnya maka hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Al-hadisu sabi wa salasuna an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wa sayyiati summa bayana dalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa amilaha katabahu 'indahu asra hasanatan ila sab'i mi'atin di'fin ila at'afin katsiratin wa in hamma sayyi'atin falam ya'malha katabahu lahu sayyi'atan wahidatan wa in hamma biha fa amilaha katabahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu Bukhari wal Muslim fi sahihaini bihadzal hurufi. Fangdur ya akhi wa faqanahu wa iyyaka ila azimi lutfillahi wa ta'amal hadiya al-fadha wa qawluhu 'indahu hasanatan wa qawluhu 'indahu isyaratun ilal i'tina'i biha wa qawluhu kamilatan litakidi wa syiddatil i'tina'i biha wa qala fi sayyi'atil lati hamma biha summa tarakaha katabaha lahu 'indahu sayyi'atan wahidatan fa akadaha bikamilatan sayyi'atan wahidatan fa akada taklilaha biwahidatin wa illam yu'akidaha bikamilatan falillahi hamdu wal minatu wa subhanallahi la nusyra sana'an alaihi wa billahi taufiqun. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-Nya yang maha suci dan maha tinggi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melakukan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh, dan jika dia berniat untuk melakukannya kemudian dia melaksanakannya, Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat untuk melaksanakan keburukan,
untuk melaksanakan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedang jika dia berniat dan dia melaksanakannya, Allah akan mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dengan redaksi ini. Al-haditsu tsamin wal salasuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu ahbanillah bil harbi wa ma taqarraba ilayya amadu bi syai'in wa harbu 'inda ahabba ilayya mimma taradatu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarraba ilayya binawafili hatta ahabbu fa idza ahbabtuhu wa sam'ahu ladzi yasma'u bihi ladzi wa basarahu ladzi yubsiru bihi wa yadahu ladzi yamtishu biha wa rijalahu ladzi yamshi biha wala in sa'alani la'utiyanahu wala in ista'adani la'u'idhanahu rawahu Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah Allah wajibkan aku wajibkan kepadanya, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil perkara-perkara sunnah yang di luar fardu, maka aku akan mencintainya, dan jika aku telah mencintainya maka aku adalah pendengarnya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan, dan jika dia jika dia minta perlindungan dariku, niscaya aku akan lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Al-hadisu tasi wa talasuna an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khotoya wa nisyana wa mastakarahu alaihi. Hadisun hasanun arwahu Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairuhuma. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku dengan beberapa hal, kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan diriwayatkan Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya. Al-hadisu arba'una Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kun fitunya ka'annaka qaribun au abirun sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu inna idza amsayta fala tangtadhiri swabaha wa idza asbata fala tangtadhiri masa'a wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Bukhari. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah memegang pundaknya, kedua pundak saya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu
untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Al-hadisu hadi wal arba'una an Abi Muhammadin Abdillah bin Amr radhiyallahu an Amr bin Asy radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bihi. Hadisun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Artinya dari Abu Muhammad Abdullah bin Amrin bin As radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih, kami riwayatkan dari kitab hujjah dengan sanad yang sahih. Al hadisu sani wal arba'una an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala ya bani adama innaka ma da'utani wa rajautani wa fartu laka ala makana minka wa la uballi ya bani adama min lau balagat dunubuka ananas samai fala sumastaghfartani wa fartu laka ya bani adama innaka lau ataitani bikurabil ardi khotaya summa laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Artinya dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit dan engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku akan menemui dengan sepenuh itu pula ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih.